Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan partai-partai dari Grandmaster terbaik yang saya rangkum dari part 1 dan seterusnya, yang mana nanti akhirnya berseri teman-teman. Dan partai ini dimainkan oleh Michael Tal melawan Erwin Zuklevic di Zurich pada tahun 1959. Dimulai dari E4, C5, dan kuda F3. Kuda C6, D4. Pembukaan Sisilia dimulai teman-teman. C kali D4, kuda kali D4, kuda ke F6. Kuda C3. D6 dijawab oleh hitam. Gajah G5 langsung. Jawaban dari Michael Tal. Pembukaan Sisilia varian Rouser dari partai ini teman-teman. E6, menteri ke D2, H6, dan di sini dipukul kuda yang di F6 oleh gajah teman-teman. Perhatikan, langkah ini membuat hitam sudah sedikit serba salah dari jawabannya teman-teman. Ketika di sini menteri yang memukul gajah teman-teman, untuk maksud agar tidak rusak struktur bangunannya, maka akan datang kuda yang di D ini ke B5. Jelas bahwa di sini ancamannya adalah cek sekaligus menggarpu benteng. Ketika menteri ke D8, putih akan rokade. Dan setelah di sini A6, maka dipastikan ini unggul satu pion teman-teman. Raja ke E7 misalnya, maka cukup dijawab dengan pion ke E5, dan ketika dipukul nantinya akan diancam kembali. Baik, kembali ke posisi di saat gajah memukul kuda, langkah partai dimainkan oleh hitam. Pion yang memukul gajah teman-teman. Putih rokade dan A6. F4, gajah D7. Gajah ke E2 dilanjutkan H5. Raja ke B1, langkah Michael Tal kali ini teman-teman lebih mengamankan rajanya terlebih dahulu daripada menyerang. Menteri ke B6, kuda ke B3. Hitam langsung rokade panjang juga dan benteng H ke F1 teman-teman. Gajah ke E7, benteng ke F3. Benteng D ke G8 dengan target pion yang di G2. Gajah ke F1 dan raja ke B8. Benteng ke D3, gajah ke C8. A3, H4. Sekilas di sini langkahnya hampir copy paste teman-teman. Menteri ke E1 di sini baru dimulainya masuk dari perwira hitam dengan benteng ke G4. Setelah mengancam pion, dijawab dengan kuda D5. Langkah serangan yang bersifat memaksa ini teman-teman membuat hitam juga lagi-lagi posisinya serba salah, karena di sisi lain gajah terancam sekaligus menteri. Jika di sini menteri ke D8 teman-teman, akan datang kuda ini tetap memukul gajah, dan ketika dipukul oleh menteri tentu tidak baik karena akan dipukul pion, dan setelah dipukul oleh kuda, menteri ke F2. D5, gajah ke2. Walaupun menteri ini ke G6, di sini jelas langkah serangan dari putih lebih baik secara inisiatif dari perwiranya teman-teman yang siap menyerang. Kembali ke posisi di saat kuda D5 ini. Langkah partai dimainkan oleh hitam. Pion kali kuda. Pion kali pion sekaligus mengancam kuda. Dan ketika di sini teman-teman, kuda ke E5, itu jawaban partai. Misal dia lari ke D8 teman-teman, maka yang terjadi menteri memukul gajah. Tentu di sini pengorbanan tadi kembali lagi teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ini diancam. Langkah partai, kuda ke E5. Pion kali kuda dan pion F kali
pion. Kuda ke-5, gajah ke-8, dan di sini langsung datang kuda ke-6 cek. Langkah yang sangat bahaya dan ini mustahil dipukul oleh pion teman-teman, karena akan datang benteng ke B3. Menteri harus silang teman-teman, walaupun C5 pasti akan dipukul. Kembali ke posisi di saat kuda cek, langkah partai raja bergeser ke A8. Benteng ke B3 dengan mengancam menteri di sini, menteri ke C7. Benteng ke C3, pion di sini memukul kuda teman-teman. Benteng kali pion, menteri ke B7. Benteng kali D6 dan benteng ke-4. Benteng ke D3, gajah C7. Benteng F6 dan gajah ke D8. Benteng ke C6, E4. Langkah yang sangat menarik untuk dilanjutkan karena di sisi lain ada ancaman juga untuk perwira berat Mekeltal, sekaligus benteng yang di A4 mengincar pion A3 teman-teman. Di sini dijawab ke B3 oleh Mekeltal. Gajah ke-5, ternyata dia balik mengancam, tidak mau menggeser menterinya teman-teman. Menteri ke-3. Dan di sini menteri ke-7 teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri ke-6. Perhatikan, menteri di H6 ini membuat teka-teki yang sangat pelik dari Mekeltal, langkah yang sangat brilian tentunya. Jika di sini dipukul, maka dipastikan ini mat. Kalaupun ini masih bisa ditutup dengan menteri, maka akan datang cek. Kemanapun dia, checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri ini ke H6, langkah partai benteng ke D8 karena konsekuensinya harus mat. Gajah kali A6. Di sisi lain, ini ketika dipukul oleh gajah, akan datang benteng langsung mengancam menteri teman-teman. Gajah ke D2 dijawab oleh hitam. Menteri ke F6. Setelah di sini terancam benteng, menteri ke D7 teman-teman. Melindungi benteng maksud daripada tujuan langkah menteri ini. Satu langkah dari ini, dari hitam menyerah. Langkah Mekeltal yang fenomenal itu menjawab dengan gajah memukul gajah yang di C8 dan di partai teman-teman ini menyerah. Ada beberapa kemungkinan langkah terbaik di sini. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Pertama, ketika benteng memukul gajah akan datang cek ke A6. Dan ini langkah paksa, ketika dipukul maka akan dipukul oleh menteri. Sekaligus cek, satu-satunya hanya ditutup dengan menteri. Dan setelah ditutup dengan menteri maka di close dengan checkmate. Kembali ke posisi di saat kenapa dia menyerah. Bagaimana kalau dipukul dengan menteri? Tentu dipukul oleh benteng. Setelah benteng kali benteng, menteri ke B6. Ancamannya lagi-lagi checkmate teman-teman. Ketika gajah ke B4 di sini menutupi ruang gerak dari jalurnya menteri dan benteng, akan datang menteri ke B5. Dan dipastikan salah satu perwira ini jatuh teman-teman. Mustahil untuk dilanjutkan. Walaupun benteng ke C4 ini tidak mempengaruhi karena langkah terbaiknya hanya akan ditutup dengan menteri cek dan B7, B5, C7, habis semua perwira dari hitam jadinya teman-teman. Makanya di posisi ini dari hitam menyerah atas langkah Mekeltal. Baik, semoga bermanfaat pembukaan Sicilia varian Roser di pembukaan catur terbaik part 1 dari Grandmaster teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.